La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Hubud dunya rasukuli khati'atin itu ya. Ingin saya terangkan dulu bahwa mungkin banyak orang yang menafsirkannya kurang teliti atau kurang cermat sehingga menjadi arahnya berbeda. Cinta dunia itu sebagai kepalanya dosa, kepala setiap dosa. Artinya cinta dunia itu menjadi sumber dosa. Tetapi yang dimaksudkan cinta dunia itu bukan mencintai dunia. Jujur saja saya senang melihat mobil bagus. Saya senang melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cantik. Saya senang melihat perhiasan-perhiasan yang berkilauan. Saya senang. Dan tidak bisa dibohongi, semua orang pasti akan senang melihat yang indah, betul nggak? Jadi apakah ini yang menjadi sumber kejahatan? Oh tidak. Makanya kita harus menafsirkannya, hubud dunia itu bukan cinta dunia, tetapi paham materialisme. Itu yang perlu kita catat. Jadi bukan cinta dunia, ya dunia kita cintai dong. Kalau enggak ya kita nggak betah di dunia ini. Jadi paham materialisme yang kita adopsi dalam pikiran kita itulah yang menjadikan sumber kejahatan-kejahatan. Lalu artinya apa? Paham materialisme yang ada dalam pikiran kita, yaitu tolok ukur dalam segala hal. Mengukur kesalehan orang, mengukur kemuliaan orang, apa saja berdasarkan kepada standar materi. Itu sumber kejahatannya. Sehingga materialisme ini bukan tolok ukur yang kita pakai untuk menilai orang lain. Kepada anak sendiri pun kita membedakan antara anak yang sukses dan anak yang tidak sukses. Kita memperlakukan anak yang sama-sama anaknya, karena yang ini sukses kita perlakukan istimewa, tapi yang tidak sukses kita hinakan. Itu terjadi. Ini yang namanya dengan hubud betulnya itu. Tamu juga sama. Kalau datangnya pakai Mercy, kita hormati sehebat-hebatnya. Kalau yang datangnya pakai bakyak, nah itu persoalannya. Berapapun Anda alimnya, berapapun solehnya, kalau kamu melarat tidak mungkin dihormati orang kok. Ini kan gejala umum sudah berarti. Berarti materialisme sudah meluas nggak? Sudah meluas. Ini yang jadi persoalan. Seorang tua, kenapa setiap hari yang diceritakan kepada tetangga-tetangganya, kepada tamu-tamunya yang datang setiap saat, selalu menceritakan si Hasan, anaknya di Jakarta yang jadi pejabat, yang mobilnya Mercy, istrinya dari Cekoslovakia, rumahnya 10 miliar, tiap hari diceritakan. Mobilnya ada 4, ada Lamborghini, ada Rolls, ada BMW, ada S600, ya, terus menjadi buah bibir. Padahal dia juga punya anak yang lain kok, namanya Abdullah. Dia lebih soleh, lebih baik, lebih mulia. Ya, imam musola di pinggir hutan sana. Ya, anak sekampung semuanya bisa ngaji, dia yang ngajarinya. Tapi kenapa tidak pernah disebut-sebut? Karena miskin. Bahkan panggilannya bukan Abdullah, karena miskin jadi Dulak. Ini terjadi.
Ya saya juga merasakannya bahwa materialisme itu sudah mencekam sekali bagi saya, sehingga akhirnya hampir semua orang, bahkan termasuk kadang-kadang Bobolekin juga ikut mengatakan kiai zaman sekarang kalau tidak kaya tidak dihormati. Nah berarti sudah kena juga dong gitu. Itu kan virus namanya virus materialisme. Jadi ganas mana virus materialisme dengan virus corona, masih ganas virus materialisme. Itu malah membunuh perasaan orang, membantai kemuliaan orang lain, lebih berbahaya. Itulah yang menjadi dikatakan kata Nabi hubbud dunya ar-ra'su kulli khati'atin, bahwa cinta dunia, materialisme itu ya sebagai sumber kejahatan-kejahatan. Kenapa? Ya karena harus kaya, memaksakan diri, akhirnya potong kompas, kan akhirnya jalan pintas akhirnya. Bagaimanapun caranya aku harus punya materi yang banyak. Maka sehingga jalan pintas itulah sering kita lalui sehari-hari. Yang penting kita punya materi supaya terhormat. Itu yang diperingatkan oleh Kanjeng Nabi itu. Adapun makna-makna lain juga sebetulnya ya tidak kita salahkan juga lah, ya kan gitu. Cuman ya saya melihat makna yang paling substantif dalam makna yang seperti itu, yaitu makna materialisme.